Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Dalam kepanikan Shen Lang, tangan kirinya ingin mengaktifkan jimat meledak mendalam Lingqi. Dalam teriakan histeris Shen Lang, Tan Yun memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya seperti kilat, dan meremukkan tangan kirinya dengan suara yang jelas dari tulang yang retak. Setelah tangan kanan Tan Yun lolos dari Lingqi Profound Explosive Jimat, tangan kirinya berdiri seperti pisau, dan setelah berturut-turut memotong lengan kiri dan kanan Shen Lang, telapak tangan kirinya tiba-tiba menamparkan dada Shen Lang. Dada Shen Lang runtuh, matanya berputar, darah disemprotkan dari mulutnya, dan dia terpesona oleh telapak tangan. Ingin menggairahkan jimat meledak mendalam Lingqi. Oke, aku akan membantumu menggairahkan. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Tan Yun, dengan sinar kekuatan spiritual cahaya keemasan di tangan kanannya, menembus ke dalam jimat ledakan misterius di kolam spiritual, mengilhami garis destruktif dari jimat ledakan di Cisuan. Tiba-tiba, tirai cahaya abu-abu yang menyilaukan meletus dari jimat peledak mendalam Lingqi. Tan Yun melintas di udara dan muncul ratusan kaki jauhnya. Tangan kirinya tiba-tiba mencubit leher Shen Lang, dan tangan kanannya menempelkan jimat peledak mendalam Lingqi di alis Shen Lang. Segera, Lingqi Xuan Bersfu berubah menjadi sinar abu-abu dan menembus alis Shen Lang. Saya ingin menggunakan simbol ini untuk membunuh Lao Su, mimpi. Berikan Lao Su untuk mati. Tan Yun mencubit leher Shen Lang dengan tangan kirinya, dan melemparkannya ke kejauhan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun melompat kembali ke udara. Ketika Shen Lang dibuang oleh Tan Yun, fitur wajahnya berubah dan wajahnya mengerikan seperti hantu. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan kolam spiritual di alisnya membengkak dengan cepat, menyebabkan kepalanya tampak tumbuh lebih besar. Tan Yun, aku mengutukmu sebagai sumpit agar tidak mati, tidak mati. Kutukan itu berhenti tiba-tiba, dan segera, boom. Bersamaan dengan suara keras, kepala Shen Lang meledak. Tiba-tiba, sekelompok pusaran badai yang menghancurkan meledak dari dalam kepalanya seperti awan nebula, menyebabkan tubuh tanpa kepala itu terkoyak menjadi terak. Badai yang menghancurkan menyebar ke segala arah dengan sinar cahaya, dan kekosongan yang menyebar runtuh satu demi satu, dan ada lubang besar di ruang gelap yang 6.000 meter lurus di atas platform kehancuran saat bernafas. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara di tepi lubang besar di angkasa, dengan gelombang akibat yang kuat, seperti gelombang tak terlihat yang menamparkan tubuhnya yang tidak bergerak dengan keras. Di bawah sapuan Yu Wei, Tan Yun, bertelanjang dada, dengan rambut hitam menari liar, melihat melalui rambut terbang, Anda dapat melihat ketidakpedulian dan matanya yang keterlaluan. Tan Yun tidak meremehkan kehidupan, dia mengabaikan nyawa musuh. Di hadapan musuh yang ingin bunuh diri dengan segala cara, Tan Yun hanya bisa menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan dan membunuh lawannya. Setelah 3 napas, ketika ruang hitam besar di platform kehancuran menghilang, mata semua orang memandang Tan Yun berubah. Ada kepanikan, ketakutan, dan ketakutan. Ada kebingungan, keterkejutan, dan kengerian. Mereka tidak tahu bagaimana Tan Yun melakukannya. Dari tahap kehancuran, dia melintasi jarak lebih dari 3.000 kaki dan muncul di samping Shen Lang. Seperti yang kita semua tahu, apalagi 4 tingkat alam jiwa ilahi, bahkan kesempurnaan agung alam jiwa ilahi jarang memiliki kemampuan untuk menjangkau jarak lebih dari 3.000 kaki dalam sekejap sebanding dengan Tan Yun. Tan Yun tampaknya menjadi misteri di hati para murid Jiumai, Diaken, Sesepuh, 9 Kepala, dan bahkan Tantai Xuanzong di Lautan Awan. Sebuah misteri yang tidak pernah tahu apa jawabannya. Sampai sekarang, semua orang tidak tahu sama sekali seberapa menakutkan tingkat pria misterius ini telah mencapai tingkat tantangan. Saya tidak tahu berapa banyak pembunuh yang ada pada pria misterius ini. Dapat dimengerti bahwa musuh yang paling menakutkan adalah Tan Yun, yang Anda tidak pernah tahu, serangan guntur apa yang akan terjadi padanya di detik berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebak musuh yang tidak bisa melihat. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa saat ia dipromosikan ke tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, sekarang ia telah melompat dan menantang kekuatannya, ia tidak memiliki masalah berurusan dengan beberapa murid tingkat 9 alam jiwa ilahi biasa. Jika dia menghadapi seorang murid jenius di lapisan ke-9 alam jiwa ilahi, dia tidak terlalu yakin. Tan Yun berdiri di udara,
dengan pembunuhan kejam di pupil bintangnya. Dia menunjuk satu jari dan menunjuk ke Kang Ling, murid Simei-nya dengan kaki gemetar, dan mengatakan setiap kata, lihatlah dunia yang sudah dikenal ini lebih banyak. Nah, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menonton lagi segera. Mendengar ini, Kang Ling gemetar, berkeringat seperti hujan. Kang Ling, jangan takut padanya. Pada saat ini, kepala kapal pintu suci di paviliun, Xie Juechen, dengan tegas berkata, kekuatan spiritual Tan Yun di Lingqi hanya satu hal yang tersisa, Anda harus percaya bahwa Anda dapat membunuhnya. Petik 2. Betul sekali. Duan Changqiong, kepala urat hewan, mendorong, Tan Yun sudah miskin, Anda harus percaya pada diri sendiri, Anda bisa membunuhnya. Selama Anda membunuhnya, kepala ini akan menghadiahi Anda dengan 3 miliar batu roh terbaik. Petik 2. Kepala ini memberimu hadiah 10 miliar. Zhu Daosheng meraung. Kepala ini memberimu 5 miliar. Gongsun Yangchun menyemangati. Feng Qingcheng tampak cemas, dan suaranya masih terdengar indah. Selama kamu membunuh Tan Yun, kepala suku ini akan memberimu hadiah 30 miliar. Jangan meragukan dirimu sendiri, sekarang Tan Yun hanya memiliki 10% kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritualnya. Begitu dia kehabisan kekuatan spiritual, bunuh dia, mudah. Petik 2. Jangan ragu, lawan dia dengan cepat, jangan beri dia kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, 3 juta murid 9 pulsa yang memasang taruhan semuanya berteriak. Kang Ling, apakah kita tidak punya uang, merusak kekayaan kita, atau kembali dengan beban penuh, tergantung pada Anda. Kakang, kamu harus bertahan. Jangan biarkan pertempuran yang menentukan dimulai, kamu akan ditekan oleh aura Tan Yun. Saudara muda Kang, kamu harus percaya apa yang dikatakan kepala senior, kamu pasti akan membunuh Tan Yun saat ini. Petik 2. Ya, jangan ragu, bunuh dia dengan cepat. Dengan suara dorongan yang melayang di telinga, tubuh gemetar Kang Ling berangsur-angsur menjadi tenang. Semangat juangnya membara lagi. Untuk imbalan besar puluhan miliar dan tidak mengecewakan kepala suku, dia memelototi Tan Yun dan berteriak, aku tidak takut padamu. Aku tidak takut padamu. Tan Yun menatap Kang Ling, kalau begitu ayo. Berbicara tentang Tan Yun, terbang menuju arai pedang ilahi Hong Mengtu. Tahan. Feng Qingcheng tiba-tiba memarahi. Kepala Feng, ada apa? Tan Yun melakukan tendangan voli, lalu tiba-tiba melihat ke belakang, menyipitkan mata ke arah Feng Qingcheng. Tan Yun, kamu menggunakan formasi pedang, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mata indah Feng Qingcheng berkedip, dan tidak ada keraguan, mungkin ada binatang roh yang kuat di tas binatang roh Anda untuk membantu Anda membunuh musuh. Jadi saya ingin memasuki formasi pedang Anda untuk menonton pertempuran. Iya, Duan Changqiong dengan tegas berkata, Anda harus membiarkan salah satu kepala kami memasuki permainan untuk mencegah Anda curang. Petik 2. Kemudian, semua kepala suku kecuali Sen Subing setuju. Nadanya tegas dan tidak bisa dibantah. Apakah kamu akan memasuki formasi pedangku? Tan Yun memandang Qingcheng, wajahnya tiba-tiba dingin, dan dia tidak menghindar untuk mengatakan, formasi pedangku adalah kartu trufku, dan itu adalah rahasiaku. Apakah kamu ingin masuk? Feng Qingcheng, apakah kamu memenuhi syarat? Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku akan setuju? Kamu berani memanggil kepala ini dengan nama, kamu lancang. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia gemetar, dan ada gelombang di dadanya. Tan Yun menatap Feng Qingcheng, pertempuran hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur, Anda berani memprovokasi leluhur, Anda berani. Kamu, ketika wajah Feng Qingcheng memucat karena marah, Gongsun Yangchun dengan marah menunjuk Tan Yun, nak, kamu sombong. Kepala Feng dan semua kepala harus memintamu untuk memasukkan formasi pedangmu jika mereka curiga kamu selingkuh. Melakukan ini juga untuk memastikan keadilan dari pertempuran yang menentukan, tetapi kamu memberi kepala Feng topi yang menyinggung keagungan leluhur. Kamu, sebagai seorang anak, benar-benar terbalik dan memfitnah. Tan Yun, tetua penegak hukum memberitahumu bahwa kamu harus membiarkan kepala Feng memasuki formasi pedangmu untuk menyaksikan pertempuran menentukan berikutnya dengan Kang Ling. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, dan memandang Feng Qingcheng dengan main-main,
jika saya tidak salah menebak, Anda tidak akan bisa membedakan formasi pedang mana yang saya atur. Petik 2. Sebagai kepala formasi Saint Gate, Anda hanya ingin menemukan alasan untuk memasuki formasi pedang saya dan mengintip formasi pedang saya. Feng Qingcheng, yang dilihat melalui pikirannya oleh Tan Yun, tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan malu, lelucon. Kepala ini adalah master formasi suci tingkat rendah yang bermartabat, masih perlu mengintip pedangmu yang patah, pembentukan. Tan Yun mengangkat bahu, apakah kamu mengakuinya atau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu memasuki formasi pedangku. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak khawatir ada binatang roh di dalam tas binatang rohku? Bagaimana menurutmu sekarang? Tan Yun berkata, membuka ikatan tas binatang roh di pinggangnya dan melemparkannya ke Mu Meng di atas perahu roh di langit. Apakah tidak apa-apa sekarang? Tan Yun tersenyum ringan. Tidak. Feng Qingcheng berkata dengan santai, siapa yang tahu jika ada binatang roh yang tersembunyi di tubuhmu? Kepala ini harus memasuki formasi pedangmu untuk menonton, untuk menunjukkan keadilan. Tan Yun melirik Feng Qingcheng, jangan buang waktumu, aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk. Petik 2. Kepala Feng, karena Anda mengatakan bahwa generasi muda menyembunyikan binatang roh di tubuh Anda, ini sangat sederhana, generasi muda akan membuktikannya. Petik 2. Kepala Feng, apakah itu cukup? Tan Yun memandang Feng Qingcheng dengan senyum tipis, jika itu tidak cukup, tidak masalah, atau generasi muda telanjang dan menunjukkan sesuatu padamu. Petik 2. Tan Yun, sosok Feng Qingcheng gemetar karena marah. Apakah kamu berani menganiaya kepala ini? Tubuh Feng Qingcheng bergetar semakin hebat, dan statusnya mulia. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada pria yang berani bersikap begitu sembrono. Tetapi pada saat ini, semut 4 tingkat dari alam jiwa ilahi, tetapi dia mengambil kesempatan untuk mempermalukan dan menggoda dirinya sendiri dengan cara yang terdengar tinggi. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya hampir membuat Feng Qingcheng kabur. Menggoda. Tan Yun mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk kepada Feng Qingcheng, kepala Feng, tolong maafkan generasi muda karena berbicara, Anda benar-benar penyayang. Petik 2. Tunangan yang lebih muda lebih cantik dari yang lain, bagaimana generasi muda bisa memiliki niat untuk menganiaya Anda? Bahkan jika generasi yang lebih muda menganiaya, mereka akan menganiaya wanita yang lebih cantik dari tunangan yang lebih muda, bukan Anda. Petik 2. Oh juga, tunangan generasi muda menonton di perahu roh. Anda berbicara tentang generasi muda di depan umum, itu akan membuat mereka salah paham. Penampilan Tan Yun yang tampaknya penuh hormat dan sikap tanpa celah mengungkapkan 3 makna tak terucapkan dari mempermalukan Feng Qingcheng. Pertama, Feng Qingcheng, kamu penyayang. Kedua, penampilanmu jauh lebih buruk dari tunanganku. Ketiga, bahkan jika Anda melecehkan, dengan kecantikan Anda, itu tidak layak dilecehkan. Kamu, petik 2. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kepala Feng, generasi muda juga akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Anda ingin memeriksa, generasi muda akan melepas celana mereka. Jika Anda tidak memeriksa, generasi muda tidak akan ditemani. Jika Tan Yun tidak mengubah wajahnya, cincin Qiankun melintas, mengenakan jubah jasa ungu baru, terbang keluar dari cincin Qiankun. Sosok Tan Yun melintas, dan dia mengenakan jubah ungu, dan terbang ke formasi pedang ilahi Hong Mengtu tanpa melihat ke belakang. Tan Yun, jika kamu tidak mati hari ini, kepala suku ini harus memotongmu 1000 pedang. Feng Qingcheng berkata dengan kejam secara rahasia. Pada saat ini, semua orang bertaruh, menatap Kang Ling, berharap dia bisa membunuh Tan Yun, yang hanya memiliki 10% kekuatan spiritual yang tersisa. Di paviliun, Xie Juechen membelai kepalanya yang botak dan memerintahkan, Kang Ling, jangan biarkan semua orang yang mendukungmu jatuh. Murid patuh, kata Kang Ling tajam. Oke, ketika Xie Juechen melambaikan tangannya, Gongsun Yang Chun berkata, kepala ini juga memiliki pil peledakan jiwa terakhir, sekarang untukmu. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 30% dalam waktu setengah jam. Setelah itu, pil obat ungu hitam naik ke langit dari telapak tangan Gongsun Yang Chun, melayang di depan Kang Ling. Terima kasih, senior. Kang Ling menelan pil ke perutnya tanpa ragu-ragu,
dan segera merasakan gelombang napas yang gila di tubuhnya. Tangan kiri Kang Ling dari cincin semesta menyala, sebuah busur dari senjata Sub-Zun tertinggi keluar dari udara tipis dari tangannya, dan kemudian cincin semesta lainnya di tangan kanannya, panah terbang senjata Sub-Zun bermutu tinggi dengan guntur. Atribut muncul di tangannya. Kang Ling memegang busur di tangan kirinya dan panah di tangan kanannya, tiba-tiba meregang, kekuatan guntur melonjak di tubuhnya dengan liar mengalir ke busur dan anak panah. Atribut petir panah terbang melesat, menembus kehampaan, dan mengenai tirai pedang yang menghalangi pandangan orang. Tiba-tiba, tirai pedang bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan panah, tiba-tiba muncul celah dengan diameter panjang. Formasi pedang rusak, masuk dan bunuh dia, jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Xie Juechen mengingatkan dengan keras dari paviliun. Murid patuh. Kang Ling menjawab, dan dalam sekejap 9 kekuatan guntur yang mempesona muncul di sekujur tubuhnya, seperti 9 naga guntur yang berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kang Ling menukik ke bawah dan menembakkan 9 anak panah satu demi satu, menuju susunan pedang ilahi Hong Meng Tu. Dalam kehampaan yang bergetar, Kang Ling menyingkirkan busur, membalik tangan kanannya, dan tongkat emas berkilauan dengan atribut guntur senjata sub-daulat kelas rendah terlepas dari tangannya. Dia memegang tongkat emas, membawa kekosongan yang retak, dan kekuatan guntur memancar keluar dari tubuhnya, menabrak formasi pedang besar Hong Meng Tu. Ditemani oleh 9 raungan, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, setelah ditembak oleh 9 panah terbang dari kekuatan guntur, 9 lubang raksasa muncul lagi. Seolah-olah formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, rentan terhadap satu pukulan. Faktanya, Tan Yun melakukannya dengan sengaja. Ketika Kang Ling memegang tongkat emas dan terbang ke lubang besar di layar pedang, firasat buruk muncul secara spontan. Tidak baik memiliki penipuan. Kang Ling terkejut, tetapi lubang besar pada layar pedang di atas kepalanya menghilang seketika, dan dia diselimuti oleh layar pedang. Mulut angin iblis. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun memasuki telinga Kang Ling, dan segera, dalam kehampaan yang kacau, ada suara melolong yang mendebarkan, seperti hantu dan serigala yang melolong. Dan seperti iblis yang turun ke dunia, suara iblis menyelimuti segalanya. Membuat rambut Kang Ling terbalik. Ini, Kang Ling mengikuti reputasinya. Ketika dia melihat pemandangan di langit, matanya ketakutan pada awalnya, dan kemudian dia menjadi tidak mau dan mati. Pada saat ini, dalam kehampaan di atas kepala Kang Ling, sebuah mulut raksasa besar yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang yang menelan yang mengaum padanya. Di dalam mulut Demon Angin dengan diameter 3.000 kaki, ada bila angin besar yang penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan semua hal, tak berujung, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Yang membuat Kang Ling lebih takut lagi adalah bahwa Tan Yun tampaknya adalah seorang master, berdiri di mulut Demon of Wind di udara, dan bila angin besar yang tak berujung itu berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Mati. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan dalam satu pemikiran, mulut angin 3.000 meter datang dalam sekejap, menutupi Kang Ling yang tidak bisa menghindar sama sekali. Bila angin puluhan meter, dengan kekuatan memotong kekosongan, bergerak menuju Kang Ling Surge. Sekarang, Tan Yun menggunakan 11 pedang terbang atribut senjata harta karun yang luar biasa untuk mengatur susunan Hong Meng Tu Senjian. Kekuatan 11 atribut di dalamnya telah meningkat 18 kali lipat. Bunga api memercik dalam suara deras persimpangan emas dan besi, dan Kang Ling menari dengan batang emas, menutupi dirinya dengan kedap udara. Tan Yun, bagaimana kekuatan angin dalam formasimu bisa meningkat setidaknya 10 kali lipat? Tapi biarkan aku memberitahumu. Tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Petik 2. Kang Ling meraung dengan suara serak, mencoba menembus bila angin besar dari pencekikan, tetapi bila angin besar itu sepertinya tidak ada habisnya. Dia hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bukan kekuatan untuk keluar dari pencekikan. Waktu berlalu, dan melihat setengah jam mendekat, Kang Ling basah kuyup dalam pembelaannya, merasa bahwa 30% dari kekuatan yang telah dia tingkatkan setelah meminum pil ledakan jiwa perlahan-lahan berlalu. Dia dengan cemas meraung, Tan Yun, jika kamu memiliki benih, kamu akan melawanku secara terbuka. Tan Yun, kau bajingan, aku mengutuk keluargamu untuk tidak mati. Petik 2. Tan Yun, yang awalnya tidak tergerak,
tiba-tiba tampak jelek ketika mendengar kata-kata, kutuklah keluargamu agar mati dengan baik. Kata-kata ini, seperti pedang tumpul berkarat, menusuk hati Tan Yun, membangkit